bacaan surat saat tarawih oleh imam, rakaat pertama kan biasanya at-takasur tuh. Iya. Nah, itu berubah jadi surah Inna anzalna fi lailatul qadar. Al-Qadar. Ya, itu. Kemudian ada juga tradisi di situ menjelang rakaat terakhir saat witir. Iya. Itu kita kayak subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel, program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, dimanapun berada, kembali berjumpa kita dalam sebuah program podcast dari Indoposko Channel, yaitu Ngaco. Ngaco itu ngobrol ala Indoposko. Namun demikian, di tematik khusus Ramadan ini, Ngaco itu sedikit bergeser menjadi Ngabuburit ala Indoposko, sebuah perbincangan, sebuah diskusi menjelang datangnya waktu berbuka puasa, yang tentunya kajian keislaman terkait dengan bulan suci Ramadan yang nanti kita akan ikuti sesaat lagi. Telah hadir di studio podcast Indoposko Channel, program Ngaco, seorang pengajar, seorang guru, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Bahagia dari Majelis Zikir Manaqib Al-Baghdadi, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Bahagia. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak hanya bahagia. Amin. Kesejahteraan, kesehatan senantiasa menyertai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, barokah. Masih terus puasanya, Amin. Terus nanti kita akan berbincang, akan berdiskusi dengan Ustadz Muhammad Bahagia. Saya panggil Ustadz aja ya, Ustadz Muhammad gitu. Terkait dengan Ramadan. Jadi kita akan ngobrolin soal begini Ustadz. Umumnya, setidaknya di kampung saya nih, Cakung, Jakarta Timur. Itu jauh, lumayan. Jauh ya. Kalau Ustadz pasti bukan di Cakung kan. Biasa ya kalau pertengahan Ramadan, ya sekitar tanggal 15 itu ya, Ramadan, itu ada kebiasaan, ada tradisi yang saya tahu itu dari kecil. Itu pertama, bacaan surat saat tarawih oleh imam. Rakaat pertama kan biasanya at-takasur tuh. Nah, itu berubah jadi surah Inna anzalna fi lailatul qadar. Al-Qadar. Ya, itu. Kemudian ada juga tradisi di situ menjelang rakaat terakhir saat witir. Iya. Itu kita kayak subuh. Ada kunut. Iya. Nah, belum lagi kalau tradisi kampung lainnya biasanya kita habis tarawih witir itu kita makan-makan tuh. Benar. Kalau di saya tuh makan ketupat atau pesor. Gitu. Betul. Menurut saya itu kan tradisi yang baik. Gitu. Itu menurut saya tradisi yang baik dan lain-lain. Tapi saya juga meyakini, nanti Ustadz bisa elaborasi, bisa menjelaskan. Pasti ada sebabnya, pasti ada jalan ceritanya tuh dulu-dulunya tuh. Ada. Itu silakan Ustadz. Insyaallah. Berbagi kepada viewers Ngaco Indoposko Channel. Silakan. Sebelumnya saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa. Semoga keberkahan di Ramadan ini kepada seluruh viewer, yaitu Indoposko. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan sore hari ini membawa keberkahan kita. Terlebih-lebih pada hari ini sudah memasuki daripada pertengahan bulan suci Ramadan. Di mana pada pertengahan bulan suci Ramadan tentunya segala amal kegiatan kita tentunya sudah akan kita tingkatkan. Yang namanya sebentar lagi 15 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Terlebih-lebih tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rahman sekaligus sebagai host daripada acara Ngaco ini, Ngabuburit ala Indoposko ini. Tentunya telah disampaikan di dalam 15 hari Ramadan ini, seperti tadi sudah disampaikan ketika kita membaca daripada surah At-Takasur, maka akan berubah menjadi surat Inna anzalna Al-Kautsar. Di situ sudah menandakan bahwa
15 hari sudah kita melaksanakan Ramadan, sholat tarawih sekaligus sudah kita lewati. Mudah-mudahan ini merupakan tanda keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kita kesehatan, panjang umur. Amin. Dan di situ banyak sekali hal-hal tradisi yang mengenai menyangkut daripada setelah 15 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Puasa yang kita laksanakan sudah 15 hari, tentunya ketika masuk daripada 16 Ramadan itu diganti. Pembacaan ayat At-Takasur akan menjadi surat yaitu Al-Qadar. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan di situ ada tradisi ketika akhir daripada sholat tarawih kita berkumpul bersama. Kita kirimkan suratul Fatihah, kita sedikit baca tahlil, zikir, kemudian kita berdoa bermohon kepada Allah. Kemudian ada hidangan tradisi daripada orang-orang kampung, biasanya orang-orang Betawi pada umumnya gitu kan. Dia membawa, ada yang bawa lontong atau ada yang membawa ketupat. Nah, biasanya itu 15 hari pertengahan daripada bulan Ramadan itu dia bilang makan ketupat pertengahan lebaran katanya, ya kan? Nah, itu memang luar biasa ketika kita sudah melaksanakan namanya sholat tarawih. Kemudian juga kondisi kita sudah lelah capek, tapi di pertengahan daripada bulan suci Ramadan tersebut ada yang membuat kita gembira, yang artinya 15 hari sudah kita lewati, di situ tinggal 15 hari ke depan yang harus kita lewati. 15 hari ke depan itu yang artinya kita tingkatkan daripada amaliyah-amaliyah ibadah kita. Nah, dengan jamuan makanan setelah kita melaksanakan salat tarawih, nah akan hilang rasa lelah tersebut. Timbul kembali semangat bagaimana tentunya kita akan melaksanakan 15 hari ke depan. Itu memang sudah dilakukan lama. Sebelum kita mengalami, orang-orang tua kita itu merupakan salah satu tradisi lama yang sampai saat ini insya Allah masih dapat kita teruskan tradisi tersebut. Rasa kegembiraan kita ketika Allah berikan kita kemampuan dalam rangkaian melaksanakan ibadah 15 hari kan cukup berat. Cukup berat itu. Belum lagi segala tantangan kita bisa lewati, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan, itu kan nikmat yang luar biasa. Nah, makanya oleh karena itu ketika pertengahan bulan suci Ramadan itu kita tanda bersyukur kepada Allah. Yang artinya Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama awalur rahmah, wa awsatu aghfirah, wa al-akhiru itkum minan nar. Yang artinya di situ sudah pertengahan, ada beberapa hari lagi mungkin rahmat Allah sudah kita lewati, dan yang akan kita tempuh berikutnya yaitu itkum minan nar. Itulah oleh karenanya sekali lagi bersyukur kepada Allah ketika kita dapat mengalami yang namanya pertengahan bulan Ramadan, kita isi dengan berkumpul kepada seluruh jamaah, bergembira dengan telah kita lewati daripada 15 hari ke belakang, tinggal bagaimana kita menghadapi daripada 15 hari ke depan. Apalagi terus terang ketika 15 hari itu kan jamaah sholat tarawih udah mengalami kemajuan namanya. Kemajuan iya. Yang artinya jamaah sop ke belakang sudah ke depan. Bukan jamaah mengalami kemajuan apa. Jadi sopnya itu sudah maju ke depan. Itu dalam artinya kemajuan dalam sholat. Dalam sholat melaksanakan ibadah sholat tarawih. Yang artinya jamaah sudah ada konsentrasinya, sudah mikir. Ada yang pulang kampung udah mikirin pulang kampung. Belum lagi yang anaknya 2, 3 mikirin baju lebaran. Udah pikiran kita udah bermacam-macam pikiran kita. Oleh karenanya 15 hari ini merupakan salah satu momen yang artinya Allah telah memberikan kita keberhasilan. 15 hari sudah kita lewati amal ibadah puasa, dan tinggal tantangan ke depan 15 hari ke depan yang akan kita laksanakan. Jadi begitu Bang Rahman. Ya, Ustaz. Jadi kalau itu terjadi itu boleh, ya. Jadi maksud saya ketika ganti surat, terus nanti kan kunut, gitu ya. Iya. Terus maksud saya itu kan kaitannya dengan ibadahnya. Itu boleh ya? Boleh saja ya. Boleh. Iya. Dan juga memang itu dianjurkan ketika baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika memasuki yang namanya fase 15 hari ke belakang, 15 hari ke depan yang tentunya akan dijalani, beliau mengencangkan daripada ikat pinggang. Maka di situ dilaksanakan yang namanya di situ iktikaf di dalam masjid. Iktikaf beliau di dalam masjid. Itu kita diajarkan sampai beliau nggak pulang ke dalam rumahnya, dia tinggal di dalam masjid. Coba kalau sekarang Bang Rahman lihat, banyak kan orang-orang mengikuti sampai di dalam masjid dibikin tenda, betul nggak begitu? Iya kan? Itu dalam rangka mengikuti daripada sunnah baginda Rasul. Dan juga di sini diajarkan ketika memasuki daripada malam ke-16 sholat tarawih, kita dianjurkan sunnahnya dari baginda Rasul membaca daripada doa kunut. Kata Allah, udkuni istajib lakum wa antum min nabiyyina ibil ijabah. Sesungguhnya berdoalah kamu dengan penuh keyakinan, pasti akan aku ijabah. Yang artinya ditambah dengan kunut itu doa-doa kita kepada Allah. Kita telah melewati daripada 15 hari ke belakang dan kita akan tentunya menghadapi tantangan ke depan 15 hari ke depan. Makanya itu disunahkan kita membaca daripada kunut. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait kalau sendiri. Tapi kalau kita bicara berjamaah, Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima aqtait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Itu ya Allah, berikan aku kesehatan, berikan aku hidayah, berikanlah aku pimpinan. Itu kan yang luar biasa. Doa memang doa yang harus kita panjatkan. Kita bermohon kepada Allah agar apa amal ibadah yang telah kita laksanakan, puasa 15 hari yang kita depan itu tentunya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu Ustadz, jadi viewers Indoposko Channel program Ngaco, tadi Ustadz Muhammad bilang bahwa sunnah nanti kita membaca doa kunut pada saat rakaat terakhir. Itu tepatnya saat witir. Di satu rakaat terakhir. Betul. Jadi kan biasanya tarawih itu ada yang 8, ada yang 20. Nah, nanti kan witirnya 3 tuh. Betul. 2 salam, naik lagi 1. Nah, terakhir itu sebelum sujud, setelah bangun dari ruku, nah disitulah membaca doa kunut seperti doa kunutnya waktu kita melaksanakan sholat subuh. Iya, betul. Nah, itu berbarengan dengan saat malam ke-15 ya Teh? Malam ke-16. Malam ke-16 Ramadan. Nah, malam ke-16-nya. Nah, kalau pergantian surat itu nih tanda petik ketika seorang imam kan biasa takasur lalu kan berubah menjadi surat Al-Qadar. Al-Qadar. Fi Lailatul Qadar. Nah, itu ada maknanya nggak? Maksud saya kenapa mesti surat itu yang dipilih gitu? Jadi begini, di dalam bulan suci Ramadan ini ada keistimewaan, tentunya keuntungan kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya tidak bisa dialami oleh umat-umat terdahulu. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah berikan keistimewaan kepada umatnya baginda Rasul, yaitu di bulan suci Ramadan yang pertama pada tanggal 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian di saat tanggal-tanggal ganjil, Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, inilah berhubungan dengan surah yang kita baca. Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, itulah berhubungan dengan itu. Siapa orang dia Allah berikan kesempatan menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar, yang artinya dia dapat kebaikan tambah daripada umurnya. Kebaikan Allah tambah daripada umurnya 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Inilah makanya ketika di akhir daripada bulan suci Ramadan, tanggal-tanggal ganjil, itu yang perlu kita perhatikan. Tanggal 17 Ramadan, tanggal 19 Ramadan, tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, tanggal 27 Ramadan, bahkan tanggal 29 Ramadan. Itulah kesempatan kita. Kesempatan kita selaku umatnya baginda Rasul, tentunya meraih daripada kebaikan itu. Itulah tujuan. Ketika kita mendapat daripada itu, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Ya, Ustaz, di pertengahan menjelang berakhir Ramadan, tepatnya 16 ke atas itu kan di dalamnya juga ada ajaran
biasanya sih umumnya dilakuin 10 hari terakhir gitu ya. Betul, betul, Itu betul. iktikaf. Iya. Itu ya kalau secara harfiahnya kan pokoknya berdiam diri di Iya, dalam berdiam masjid. diri. Benar. Nah, apakah itu juga merupakan anjuran di saat 10 hari terakhir itu? Maksud saya ini juga keistimewaan dari iktikaf di bulan Ramadan, karena biasanya kan iktikaf bisa aja dilakukan di Rumah. bulan-bulan lain, di Iya, rumah dan betul, lain-lain. Tapi iya. menurut saya kemuliaan Ramadan lebih dari itu. Nah, Iya, gimana iya. Tat, kalau soal itu? Jadi begini, memang itu ketika akhir daripada Ramadan, Baginda Rasul memang memberikan contoh sampai beliau akhir daripada hidupnya pun itu melaksanakan tersebut. Dia tinggal di dalam masjid, dia beriktikaf di dalam masjid, bahkan dia sudah menjauhi yang namanya istrinya. Kenapa? Karena ingin dia mendapatkan kemuliaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi itu memang Baginda Rasul melakukan hal tersebut. Oleh karenanya kita selaku umat yang Baginda Nabi besar Muhammad SAW patutlah kita mengambil daripada sunnahnya. Oleh karenanya hal ini memang banyak sekali dilakukan di berbagai tempat. Bahkan tentunya ketika masuki daripada tanggal 17 Ramadan itu banyak daripada masjid-masjid, musola itu mengadakan kegiatan. Iktikaf Ya itu. kan? Iktikaf. Ustaz, saya potong sedikit. Itu maksudnya iktikaf benar-benar berdiam diri di masjid ya? Berdiam diri. Full Nah, ya? full dia berdiam diri. Makanya dia meninggalkan daripada seluruh keaktivitasnya, dia semua hadirkan dirinya mencari ridhonya Allah. Dia beriktikaf, berdiam diri dalam masjid dengan tujuan mencari ridhonya Allah, dan sekaligus dia ingin menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika dia berdiam diri, bukan hanya dia tidur juga di sana. Iya, ini viewers yang Wah. masih dipahami, berdiam Iya. diri di masjid itu bukan artinya Bukan hanya tidur, sekedar duduk-duduk, dia atau mohon ngobrol, maaf, bukan ya. apalagi zaman sekarang. Ibadah Begitu maksudnya dia diam diri, dia pencet AB, bukan. Iya. Tetapi dia isi dengan segala kebaikan. Dia baca Quran, dia berzikir, dia bertaruh, dia beringat kepada Allah. Mudah-mudahan tentunya dengan segala hal yang apa dilakukan dengan kebaikan tersebut, Allah berikan dia kemampuan, berikan kesempatan yang namanya menjumpai malam Lailatul Qadar. Enggak semua orang Allah kasih kesempatan begitu. Sesungguhnya orang yang dapat ditemui namanya malam Lailatul Qadar, orang yang menjadi pilihan Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dapat menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ustaz Muhammad, di akhir perjumpaan barangkali ada pesan yang ingin disampaikan terkait hal di atas. Ramadan juga sedikit lagi kita akan memasuki di pertengahan. Tentunya peningkatan ibadah justru harus naik begitu ya, maksudnya lebih kenceng gitu kan, jangan kendor, bahasa anak gaul sekarang, anak muda sekarang. Silakan pesannya untuk viewer Indoposko Channel. Saya menyampaikan kepada seluruh viewer Indopos Channel, jadi ketika kita sudah memasuki yang namanya akan akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita tingkatkan amalia-amalia ibadah dia. Kenapa? Ketika di dalam suatu hadis Nabi mengatakan, "Idza kana min akhir lailatul Ramadan, kana tibaqatil samawati wal ard." Sesungguhnya apabila akhir daripada bulan suci Ramadan, seluruh alam ini menangis. Dia menangis karena apa? Akan ditinggalkannya oleh bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada bulan Ramadan ini seluruh amaliah kita diterima oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan, bahkan kita semua umat yang baginda Rasul dirindukan yang namanya surga. Surga merindukan kita di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini marilah sama-sama. Tentunya masih ada beberapa kesempatan, beberapa hari di bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan amaliyah kebaikan kita. Kita daripada isi daripada hari-hari tersebut dengan membaca daripada surat kitab suci Al-Quran, kita bertadarus, kita mohon kepada Allah, kita berzikir ingat kepada Allah, mudah-mudahan dapat meningkatkan ibadah kita, dan juga mudah-mudahan dengan tujuan tentunya di apa yang akan kita capai dengan tujuan daripada ibadah Ramadan ini, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kiranya ini saja mudah-mudahan. Tujuan kita tidak lain daripada Ramadan ini.
Allah gembleng selama 1 bulan ini. Kita dididik, kita di dalam satu pendidikan yang Allah didik dalam bulan suci Ramadan, tujuannya menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Muhammad Bahagia dari Majelis Zikir Manaqib Al-Baghdadi Jakarta. Telah memberikan ilmunya kepada viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Bisa kita amalkan di Ramadan ini, dan di lain kesempatan kita bertemu lagi, Ustaz. Amin. Insyaallah. Viewer Indoposko Channel dimanapun berada, demikianlah tadi kajian keislaman soal Ramadan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bahagia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita resapi dan kita praktikkan dalam bulan Ramadan ini. Dan atas nama kru yang bertugas Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Dan kesehatan lahir dan batin senantiasa menyertai hingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan pada hari-hari berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.